Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Aku debu di antara berlian, aku runtuh di antara kalian. Semua melupakan. Sebenarnya debu ini bercerita tentang bagaimana seseorang yang kita gambarkan di sini sebagai si debu ini, dia tuh udah capek. Ketika aku menulis itu mungkin salah satu lowest point aku di hidup. Jadi emang bener-bener ngerasa kayak capek banget sih gitu, kayak ya sama masih kayak kaget-kagetnya ada, kok kayak gini ya, kok gini ya, kok gini, banyak kok-koknya. Hai semua, kembali lagi di Voice of the Eye, program kesayangan kita semua. Bersama Raisa Ramadhani, tapi hari ini Raisa gak akan sendirian tentunya. Karena akan ditemenin sama salah satu penyanyi berbakat yang pernah ikut salah satu audisi pencarian bakat tarik suara juga. Jadi akan keren banget bintang tamu Raisa hari ini. Langsung aja kita ajak ngobrol ke panggung, Jemima Cita. Halo Raisa. Kita harus tos dulu di sini. Nah, siap. silahkan duduk. Sebelumnya aku meminta maaf karena suara aku belum kembali seperti sedia kala, masih agak-agak serak-serak basah gak gini apa-apa, ya. bagus kok. Bagus ya? Bagus, tetap bagus. Jadi ada tetap aksennya manis. gitu Iya, ya. gak apa-apa. Kak Jemima apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kamu gimana kabarnya? Aku baik banget. Kak Jemima, apa yang bikin Kak Jemima itu bisa jatuh cinta ke musik? Woi, apa ya? Kalau ditanya gitu, apa ya? Mungkin aku malah bingung alasan aku untuk tidak jatuh cinta gitu. Karena mungkin aku dibesarkan dan tumbuh dengan musik. Secara tidak disengaja juga, emang kebetulan environment dari keluarga, baik sisi mama dan papa, both itu emang ya adalah bakat-bakat musiknya. Jadi ketika aku sedikit menyentuh, kayak misalkan sedikit dengar-dengar apa musik gitu, aku udah mulai kayak, kayaknya nyaman deh nyanyi, kayaknya nyaman deh dengerin musik, main musik, terus jadi kayaknya nyaman deh pecah suara, lama-lama jadi nyaman deh belajar teknik, nah gitu deh. Jadi kayak step by step sih. Seru banget berarti ya, awalnya tuh coba-coba, ternyata kayaknya kalau ditanya kenapa jatuh cinta sama musik gak punya alasan gak jatuh cinta karena menyenangkan. Betul. Tapi Kak Jemima masih inget gak pertama kali akhirnya oke, ini kayaknya, karena tadi kan katanya coba-coba dulu, tapi ada gak titik di mana oke, kayaknya ini harus serius nih, kayak aku udah mulai suka, itu gimana tuh ceritanya? Sejujurnya 3 tahun lalu. Jadi baru banget. Jadi aku bukan tipikal yang kayak tadi aku bilang kan, lomba segala macam. Jadi karena pandemi kemarin, terus aku tuh kayak aduh gak bisa nih di rumah terus, karena bukan tipikal anak yang bisa stay at home 24/7 and do nothing gitu. Aku biasa, ya apalagi aku anak rantau ya, tiba-tiba balik ke kota asal tuh kayak gak bisa nih gue kayak gini gitu istilahnya. Jadi akhirnya aku ikut-ikut coba-coba audisi, ajang, terus puji Tuhan di call back, terus tiba-tiba lanjut. Aku pun bahkan dari awal aku udah bilang sama teman-temanku, jadi by that moment aku tuh sebenarnya masih ikut kompetisi internasional. Waktu itu kan aku hukum jurusannya, jadi ada namanya International Moot Court di Korea. Yang notabene aku tuh sebenarnya harusnya berangkat terbang ke sana, cuman karena pandemi di lock dan kita kompetisinya virtual. Cuman itu tuh bertepatan banget sama ajang. Terus aku udah ngomong sama teman-temanku kayak, tenang aja, ntar gue tetap kok lanjut lomba. Kalian tenang aja, paling gue nggak bakal jauh, kan gue nggak pernah lomba. Jadi aku bahkan udah ngomong gitu sama timku, sampai di tengah-tengah tiba-tiba lanjut dan jauh, itu kelabakan nyari pengganti. Jadi yang bener-bener kayak,
Aku juga gak menyangka Tuhan kasih jalan sejauh itu. Jadi yang awalnya dari SD itu ya suka-suka, kayaknya emang Betul. seru nih coba-coba, sampai akhirnya 3 tahun lalu memutuskan untuk harus ngapain ya. Akhirnya Betul. dengan impulsif tapi ternyata berhadiah masuk audisi dan jauh lagi Betul, perjalanannya. Terus yang menarik lagi dari Kak Jemimah tuh, walaupun dia tuh kayaknya aduh udah terlanjur lagi, ya udah deh lanjutin aja. Tapi betul. waktu Kak Jemimah masih menjalani masa-masa audisi itu, Kakak sempat berhasil membuat sebuah tren Jemimah Challenge. Ingat gak? Iya. Yang akhirnya ramai di salah satu platform media gitu ya. Betul. Itu gimana tuh rasanya? Jujur pada saat itu. Cuman emang seiring berjalannya waktu, puji Tuhan, aku bersyukur sih akan hal itu. Karena aku menyadari akhirnya teman-teman aku juga ikut nyadarin aku kalau gak semua orang seberuntung itu. Dan gak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Apalagi sampai ke Malaysia, sampai ke Filipina, orang tuh bisa tahu. Gak semua orang bisa mengalami hal itu. Kak, aku tuh sebenarnya udah sering banget dengerin Jemimah Challenge itu, apalagi pada masa itu ya. Oh iya. Aku kalau scroll, ini aku jadi ikutan nyanyi. Aku pengen dong Kak secara live denger Boleh. dikit aja, finally akhirnya. Boleh gak Kak? Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Gitu. Keren banget ternyata, sama Amin. persis. Nah Kak Jemimah, aku mau tahu lebih banyak tentang lagu Kakak yang berjudul Debu. Karena tadi Kakak Yes, performnya ada 2 kan, betul. Separuh dan Debu. Betul. Tapi untuk single yang Debu ini sebenarnya judulnya kan agak unik ya. Iya, Kok betul. Debu sih? Sebenarnya tentang apa sih? Aku juga bingung kenapa debu ya. Enggak, jadi sebenarnya si debu ini pemilihan judulnya tuh karena kita udah kayak apa ya gitu. Terus kayak lirik pertamanya kan aku debu, jadi kayak debu. Aku juga bingung sih. Tapi sebenarnya debu ini bercerita tentang bagaimana seseorang yang kita gambarkan di sini sebagai si debu ini, dia tuh udah capek, istilahnya dia tuh kayak gelah gitu. Aduh gimana sih, gue tuh harus ngapain lagi sih, kok orang-orang kayak tidak menganggap gue ada. Lebih kayak sosok yang capek, tapi at the same time si debu ini sebenarnya mau ngajarin soal apa sih? Dia tuh pengen ngajarin soal acceptance. Jadi gimana pun itu, emang hidup ini tuh gak bisa selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita memakai dengan pola pikir kita, semuanya akan terlihat menyebalkan ketika tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau. Tapi si debu ini akhirnya dia ngomong, emang udah pasti sih kayak gitu. Di bridge-nya dia ngomong, emang udah pasti orang-orang bakal terus lupa, orang-orang akan seperti masih buta, sampai aku pribadi udah acceptance, aku udah gak lagi pilu, aku udah gak lagi ragu, aku udah gak lagi capek sendiri dengan apa yang ada di dalam kepalaku, dan akhirnya aku bisa melihat segala sesuatunya jadi jauh lebih baru lagi gitu, jadi jauh lebih fresh, lebih positif, dan lebih lebih acceptance. Tapi apakah ini adalah single yang Kak Jemimah ciptakan sendiri? Betul, aku nulis sendiri di single ini. Ini berdasarkan apa? Pengalaman pribadi kah atau apa yang menginspirasi Kakak untuk menciptakan Debu? Ketika aku menulis itu mungkin salah satu lowest point aku di hidup. Jadi emang bener-bener ngerasa kayak, capek banget sih gitu, kayak ya sama masih kayak kaget-kagetnya ada, kok kayak gini ya, kok gini banyak kok-koknya. Dan ketika lagu itu mau diproduksi, jadi emang jarak ketika penulisan dan produksi cukup lama. Ketika lagu itu mau diproduksi dan dipilih untuk menjadi yang diproduksi, itu aku sempet kayak, aduh kenapa ya, padahal ini cuma nulis-nulis aja waktu itu, bukan bener-bener mau rilis gitu. Karena menurut aku ini lagu yang aku tulis pada saat itu tuh gelap banget istilahnya, kayak kok sedih banget. Nah akhirnya dibilang lah sama pihak label, gimana kalau kita remake aja tulisannya, jadi gak terlalu se-blue itu. Nah pada saat itu lirik Debu yang sekarang tuh bukan Debu yang dulu. Debu yang dulu tuh bener-bener yang kayak
puitis yang mungkin susah untuk dimengerti dan terlalu jauh lebih sedih daripada yang ini. Kalau aku nggak salah kakak pernah mengalami di mana kakak tuh harus menjadi korban bullying. Oh iya. Dan boleh nggak diceritain kalau kakak nggak keberatan dan mungkin bisa memotivasi teman-teman yang lagi mengalami situasi yang serupa. Pada saat itu tuh sebenarnya lumayan sering ya, lumayan setiap hari, lumayan konstan, lumayan kayak ya kena verbal, kayak dikatain fisik dan lain sebagainya. Cuman menurut aku puncaknya adalah ketika aku tuh kena yang fisik. Jadi aku pernah duduk di jemputan tuh di kursi belakang. Itu biasanya kakak-kakak kelas, jadi yang kayak keren-keren gitu. Nah biasanya yang depan-depan tuh yang anak-anak masih SD kelas 2, 3 gitulah. Nah aku tuh gak dapet duduk di depan karena aku terlambat masuk jemputan karena aku abis eskul. Jadi aku duduk di belakang terpaksa, udah gak ada duduk sama sekali. Terus sepanjang perjalanan dari tempat sekolah sampai ke rumah aku berarti itu kurang lebih 45 menit. 30 menit perjalanannya itu diisi dengan aku ditusukin paku payung sama kakak kelas aku. Aku pulang gak cerita sama mama. Ya mungkin mama baru tahu sekarang ya. Aku waktu itu takut banget dan akhirnya aku pendem aja. Jadi pas pulang kalau gak salah mama tanya itu kenapa bolong-bolong kaki. Aku jawab apa ya, aku lupa ya, kayak harus mama yang cerita nih. Tapi aku lupa pokoknya pada saat itu aku ingat aku gak cerita dulu. Terus udah deh pas aku udah besar aku tuh baru iyeng gitu, baru kayak ngeh kalau itu tuh jahat banget ya orang itu gitu. Cuman aku udah mengampuni sih. Tapi buat teman-teman semua mungkin adik-adik iya yang lagi mengalami itu menurut aku langkah yang aku salah pada saat itu aku ambil adalah aku salah gak cerita sama mama. Karena kalau mungkin waktu itu aku cerita sama mama, aku akan melewati itu semua jauh lebih cepat mungkin. Atau mungkin emang mereka akan jadi lebih nyebelin karena mereka akan ngomongin aku di belakang kayak ih pengadu. Tapi at least aku gak terganggu proses belajar mengajarnya. Karena ketika aku SD itu karena aku gak cerita sama mama dan gak ada guru yang menindaklanjuti juga. Aku jadi terganggu banget proses belajar mengajarnya. Aku sempet di kelas 3, kelas 4 aku lupa aku sempet dapet nilai kayak 0, 0, 0. Jadi sayang banget padahal pas aku SMP aku ranking 1 kok guys. Jadi aku punya otaknya gitu, sayang aja waktu itu kayak takut gitu. Salahnya itu sih kalau aku waktu itu ngambil langkahnya. Tapi kita semua pasti bangga banget sama Kak Jemimah karena setelah ternyata itu gak mudah loh. Aku juga pernah mengalami sedikit perundungan waktu zaman SD. Kita kan mikirnya aduh itu kan zaman SD ya udahlah ya. Masih kecil tapi ternyata enggak. Itu ternyata bisa kebawa sampai kita umur segini sekarang. Betul. Nah Kak Jemimah aku boleh gak sih minta tolong. Aku punya challenge buat kakak. Oke. Nanti di ujung acara boleh gak Kak Jemimah nyanyi 15-30 detik aja. Salah satu lagu yang sedang menggambarkan Kak Jemimah hari ini deh. Boleh gak ya? Hari ini. Boleh. Aku Boleh. ada satu lagi di kepala aku. Terima kasih banyak untuk waktunya Kak Jemimah. Sama-sama, Aku terima happy kasih banget juga. bisa ngobrol-ngobrol Aku juga sama happy. Kak Jemimah. Nah guys, kalian itu saat ini udah bisa menyaksikan program-program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan Apple Store. Daai Plus, discover inspiring content. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Jemimah udah nemenin Sama-sama. Raisa ngobrol hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga cerita Kak Jemimah dan juga inspirasi yang diberikan Kak Jemimah bisa berguna untuk kita semua. Jadi Raisa Ramadhani dan Kak Jemimah Cita pamit undur diri. Dan untuk Kak Jemimah dipersilahkan. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, dan mampu diriku dapat berdiri